Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian ya sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk kinerja daripada sektor kripto malam hari ini, dari segi market cap sendiri teman-teman berada di area 2 triliun something lah ya. Dan kalau kita lihat untuk Fair and Greed Index-nya masih stay di area 38. Dan untuk parameter Bitcoin sendiri teman-teman ya, akankah malam hari ini ya kita akan melihat ledakan daripada sektor kripto, terutama daripada Bitcoin, dan tentunya akan diikuti oleh altcoin. Semoga saja seperti itu teman-teman ya, karena di sini memang malam hari ini nanti akan sangat-sangat volatilitas ya untuk kinerja harga daripada sektor kripto teman-teman ya. Kita pantau bersama-sama ya teman-teman, semoga malam hari ini memang menjadi momen epic bagi sektor kripto lah ya. Oke, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk kinerja altcoin belum menunjukkan perform yang positif malam hari ini, masih merah merona-rona alias meronta-ronta. Lantas bagaimana dari segi meme coin sendiri teman-teman ya? Untuk meme coin sendiri kalau kita lihat dari Bumble-nya aja masih sama teman-teman ya, merah merona-rona alias meronta-ronta juga, termasuk untuk Dogecoin, Shiba Inu, PP, WIF teman-teman, dan ada Bong ya, ini masih koreksi. Floki ini masih mencoba untuk recover lah ya. Lantas untuk Doge sendiri dari 107 saat ini ke 110 teman-teman, akankah disalip oleh Bome? Ya kita lihat saja nantilah perkembangan daripada Doge ya. Dan ya saya ucapkan selamat dulu ya buat komunitas siapa ini, Baby Doge gitu ya. Semoga kalian yang udah cuan daripada si Baby Doge, saya ucapkan selamat. Ingat ya, Baby Doge ini masih akan ada mekanisme burning untuk merayakan eventnya ketika dia listing di dalam platformnya Binance. Semoga saja burningnya ini tinggi gitu teman-teman ya. Semoga saja burningnya ini dengan jumlah yang besar, amin. Dan semoga paling enggak tahun 2024 akhir atau tahun 2025 awal Baby Doge bisa kill to zero lah ya, amin. Semoga saja. Oke, kali ini teman-teman ya, sempat di awal kan saya bilang malam ini akan menjadi malam epic bagi sektor kripto ya. Jadi ini ada sedikit informasi buat kalian semua, kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman, mengapa FOMC dapat mendorong market cap pasar daripada sektor kripto ini menjadi di area 4 triliun dolar ya. Kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk market cap sektor kripto itu kan baru berada di area 2 triliun 7 miliar dolar ya. 2 triliun 7 miliar dolar untuk market cap saat ini. Jika market cap kripto ini mencapai di area 4 triliun, maka ini akan menjadi momen epic bagi sektor kripto. Karena apa? Pasti akan terjadi ledakan harga di sektor kripto teman-teman. Kenapa? Karena ya market capnya meledak gitu loh ya. Dan semoga saja teman-teman ya, ini akan terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Cuman kalian harus tetap disclaimer teman-teman ya, sektor kripto itu kejam. Saya nggak nyaranin kalian buat terjun di kripto ya. Kejam teman-teman ya, sangat-sangat kejam. Tapi kalau kalian memaksa untuk terjun, ya siapkan mental aja gitu ya. Temukan bagaimana pertemuan FOMC mendatang dapat menjadi kunci untuk meningkatkan market cap pasar daripada harga kripto ya, pasar kripto gitu teman-teman, menjadi di area 4 triliun. Jelaskan dampak potensi dari pemotongan suku bunga The Fed. Nah, ini nanti akan ada kaitan daripada pemangkasan suku bunga, yang dimana meeting FOMC ini teman-teman akan terjadi malam hari ini jam 1 WIB kalau nggak salah teman-teman ya, atau jam 2.00 ET gitu teman-teman. ET ya, ET gitu ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat pertemuan ya, Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC Amerika Serikat dapatkah menjadi kunci dalam mendorong kapitalisasi pasar kripto menjadi 4 triliun dolar dengan pasar yang sangat menantikan keputusan The Fed tentang suku bunga. Hasilnya dapat memiliki implikasi signifikan untuk berbagai kelas aset termasuk mata uang kripto. Di tengah volatilitas ekonomi saat ini, pasar kripto
sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, teman-teman ya. Memang sangat benar, sektor kripto itu sangat sensitif dengan perkembangan daripada suku bunga ya. Dan pemotongan suku bunga The Fed dapat memicu kenaikan tajam di pasar kripto. Amin ya. Kapan pertemuan FOMC? Nah, rapat FOMC dijadwalkan pada tanggal 18 September, teman-teman ya. 18 September dengan keputusan suku bunga diperkirakan akan diumumkan pada pukul 2.00 PM ET ya. Rapat ini akan mengungkap pendekatan Federal Reserve dalam mengelola inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 3 senator Demokrat yang dipimpin oleh Elizabeth Warren setelah mendesak Ketua Fed Jerome Powell untuk memangkas suku bunga sebesar 75 basis poin. Mantap jiwa ya. Dipotong 25 basis poin aja udah mengalami nilai yang cukup positif 50% apalagi, dan ditambah kalau sampai benar 75 basis poin teman-teman, maka di sini akan terjadi gejolak yang luar biasa mungkin dari sektor kripto ya. Di mana investor mencermati potensi pemangkasan sebesar 25 atau 50 basis poin yang menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Fed yang telah berlangsung. Apa yang diharapkan dari pertemuan FOMC? Di mana kalau kita ketahui saat ini teman-teman ya, saat ini suku bunga acuan Federal Reserve adalah di antara 5,25% dan di area 5,50%. Akan tetapi analis memperkirakan adanya potensi penurunan suku bunga dengan alat Fed Watch menunjukkan probabilitas penurunan sebesar 100%, teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat bersama-sama teman-teman. Oke. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Fed akan memilih pemotongan suku bunga sebesar 25 bps peluang 35% atau 50 bps peluang 65% yang menandai penurunan suku bunga pertama dalam 4 tahun. Pemotongan suku bunga sebesar 50 bps akan dianggap sebagai sikap yang lebih agresif yang menandakan bahwa Fed mengambil tindakan tegas untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pemotongan suku bunga kalau dipotong 25 bps dapat mengindikasikan pendekatan yang lebih hati-hati ya. Hasil pertemuan FOMC akan memiliki implikasi signifikan bagi pasar keuangan, terutama untuk aset beresiko seperti mata uang kripto yang cenderung berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah dan likuiditas tinggi. Dampak FOMC yang terhadap saham minyak, kripto, dan imbal hasil treasury 10 tahun, pemangkasan suku bunga baik 25 bps atau 50 bps akan menandakan suku bunga yang lebih rendah yang biasanya merangsang peminjaman dan aktivitas ekonomi. Skenario ini umumnya menguntungkan aset beresiko seperti saham, mata uang kripto karena investor mencari keuntungan yang lebih tinggi di pasar ini. Biaya pinjaman yang lebih rendah memudahkan perubahan untuk membiayai ekspansi dan bagi individu untuk berinvestasi sehingga mendorong kenaikan harga aset. Namun keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada apakah Fed dapat mencapai soft landing, menurunkan suku bunga menurunkan inflasi tanpa menyebabkan resesi. Jika Fed mengelola keseimbangan yang rapuh ini, hal itu dapat menyebabkan rally yang signifikan di pasar saham dan kripto. Mantap jiwa ya. Dan semoga saja teman-teman ya, semoga saja memang benar-benar ada penurunan lah ya, harapannya seperti itu. Tapi kalau nggak ada penurunan ya bisa kita lihat kita belum bisa full senyum gitu ya. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang kemungkinan ketika ada penurunan suku bunga ya teman-teman ya. Tetap semangat, selalu kurangi sambat, disclaimer, dan salam cuan.